Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Salam literasi. Iya, salam. Saya Sri akan menceritakan dongeng tentang yang berjudul Asal Mula Danau Toba. Pada zaman dahulu ada seorang petani yang bernama Toba. Ia hidup menyendiri di sebuah lembah yang landai dan subur. Petani itu mengerjakan sawah dan ladang untuk keperluan hidupnya. Toba di masyarakat setempat dikenal dengan anak yang baik hati. Toba juga dikenal dengan anak yang ringan tangan. Toba selalu membantu orang lain. Toba juga tidak bisa diam saat melihat orang tua kesusahan. Pada suatu hari di siang yang cerah, Toba pergi memancing ke sungai. Dia menunggu pancingannya itu bergerak-gerak. Tapi setelah lama ia menunggu, pancingannya itu bergerak-gerak. Dan Toba pun menarik dengan sekuat tenaga. Dan Toba melihat ada sebuah ikan yang sangat besar. Ada seekor ikan yang besar. Lalu Toba membawa ikan besar itu pulang ke rumah. Setelah sesampainya di rumah, Toba meletakkan ikan besar itu di dapur. Toba keluar rumah untuk mencari kayu bakar. Dan setelah Toba pulang, Toba tidak melihat ikan besar itu, tetapi Toba terkejut. Ia melihat ada seorang gadis cantik sedang duduk di kursi. Di meja makan juga sudah terdapat berbagai aneka makanan, dan Toba menyukai gadis itu. Suatu hari, Toba ingin mengutarakan perasaan hatinya. Toba berbicara kepada gadis cantik itu bahwa ia menyukai dirinya, dan gadis cantik itu juga bersedia. Dia mengutarakan isi hatinya, dan Toba mengajak gadis itu untuk menikah dengannya. Lalu gadis itu bersedia menjadi istri Toba. Tetapi Toba harus berjanji agar tidak mengungkit-ungkit asal usul jati dirinya. Toba pun menyanggupi persyaratan dari gadis cantik itu. Dan pada suatu hari mereka menikah. Tapi setelah beberapa tahun menikah, Toba dan gadis cantik itu dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Samosir. Toba dan istrinya sangat menyayangi dan mencintai Samosir. Lalu karena Samosir selalu dimanja oleh ibunya, sehingga Samosir memiliki sifat yang kurang baik. Lalu pada suatu hari di siang yang panas, Toba memarahi Samosir karena Samosir menghabiskan bekal makanan yang dibawa untuk Toba. Lalu Toba memukul Samosir dan berkata, "Dasar anak kurang ajar, keturunan ikan tidak tahu diri." Hardik Toba kepada anaknya. Lalu Samosir segera berlari pulang ke rumah dan menemui ibunya. Lalu Samosir berbicara kepada ibunya. Dia menangis karena dipukul oleh ayahnya. Dia juga berbicara kepada ibunya bahwa ayahnya mencaci maki dirinya dan ibunya. Istri Toba pun, ibunya sedih mendengar cerita dari anaknya. Ibunya juga sedih karena suaminya tidak menepati janji-janjinya. Istri Pak Toba menyuruh anaknya untuk berlari ke bukit dan memanjat pohon yang paling tinggi yang ada di bukit itu. Lalu anaknya pun mengikuti perintahnya.
Ya, begitu lama dia sudah sampai di bukit itu. Si ibu pun keluar dari rumahnya. Dari kejauhan dia melihat Samosir sudah sampai di bukit. Si ibu pun berlari menuju sungai. Tidak lama ibunya sudah sampai di tepi sungai. Tiba-tiba cuaca berubah. Awan hitam menutupi tempat itu dan petir menggelegar dan hujan yang sangat lebat. Istri Pak Toba menceburkan dirinya ke sungai, lalu berubah menjadi ikan yang sangat besar. Seketika air melimpah ruah kemana-mana. Dengan melihat gejala alam yang berubah, Toba melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya. Tapi usahanya itu sia-sia karena gelombang yang besar dan tinggi terus mengejarnya, sehingga dia mulai tenggelam dengan genangan air yang semakin meluas. Dan tiba-tiba di tempat Toba tenggelam itu, di situ terjadinya danau. Lalu hikmah yang saya dapat dari cerita yang saya sudah ceritakan adalah sebagai seorang anak hendaknya kita berbakti kepada orang tua. Orang tua dengan tidak menyanyiakan kepercayaan yang telah diamanahkan kepada kita. Oke. Saat penutupannya nggak apa-apa. Sekian dongeng dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.